teman-teman, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari ujian terstandarisasi dan juga akuntabilitas. Di antaranya yang dapat kita ketahui dari ujian terstandarisasi ialah pengertian, fungsi, jenis, penentuan standar, cara menafsirkan ujian, kemudian masalah terkait ujian, dan juga ujian ruang kelas. Nah, kemudian dalam akuntabilitas terdapat pembahasan No Child Left Behind, penilaian benchmark, kemudian ada kontaminasi sistem akuntabilitas. Ya, kita mulai dulu ya dengan membahas ujian terstandarisasi. Yang pertama, pengertian dari ujian terstandarisasi adalah ujian yang diberikan berdasarkan kondisi terstandarisasi atau penyesuaian bentuk, ukuran, jenis, kualitas, dan juga sebagainya sebagai pedoman untuk penyesuaian yang ditetapkan bagi seluruh siswa. Nah, biasanya ujian terstandarisasi dijadikan sebagai pijakan untuk membandingkan kemampuan individu dengan kelompok yang tidak dapat dilakukan oleh ujian yang dibuat oleh guru. Ya, poin kedua yaitu ada fungsi yang paling penting dalam pengujian terstandarisasi, antara lain seleksi dan penempatan, diagnosis, evaluasi dan akuntabilitas, serta perbaikan sekolah. Nah, yang ketiga nih, ada jenis. Terdapat 3 jenis terstandarisasi yang sering diberikan oleh sekolah, yaitu ujian bakat, ujian pencapaian norma, dan juga pengukuran pencapaian acuan kriteria. Nah, poin yang pertama nih, ujian bakat meliputi ujian kecerdasan dan juga pengukuran IQ. Kemudian, ujian pencapaian norma secara umum, ujian ini dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kumpulan soal pencapaian, ujian diagnostik, pengukuran pencapaian bidang mata pelajaran, dan juga pengukuran pencapaian acuan kriteria. Nah, yang keempat ada penentuan standar, di mana ketika ujian ini digunakan untuk mengambil keputusan mengenai tingkat penguasaan mata pelajaran dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan angka batas nilai yang mengidentifikasi atau mengindikasikan level kemahiran para siswa. Ya, selanjutnya itu ada yang kelima, itu menafsirkan ujian akreditasi. Jadi nilai-nilai hasil dari ujian itu nanti akan diterjemahkan dan dikumpulkan di penerbit atau pembuat naskah ujian. Nah, nilai-nilai tersebut nanti itu akan diproses sehingga menghasilkan sebuah satuan nilai yang itu tuh menghasilkan sebuah perolehan seperti persentil, terus ada ekuivalen garis normal dan juga ada ekuivalen kelompok. Nah, nilai-nilai tersebut itu untuk mengukur antara hubungan siswa per individu dengan hubungan siswa kelompok di situ. Terus selanjutnya ada yang keenam itu masalah terkait ujian terakreditasi dari ujian di ruang kelas. Yang pertama itu ada validitas ujian. Jadi validitas ujian ini di sini itu artinya batas pembenaran dari kesimpulan suatu nilai sudah dicapai. Terus yang kedua itu ada kehandalan ujian. Nah, di sini kehandalan ujian itu berkaitan dengan akurasi pemahaman serta kemampuan para siswa. Yang ketiga itu ada ketidakadilan ujian. Di sini itu ada kemungkinan ada ketidakadilan antara siswa yang berpendapatan rendah atau dengan latar belakang yang berbeda. Ya, selanjutnya itu ada akuntabilitas pelajar atas pencapaian siswa. Jadi di sini akuntabilitas itu memiliki manfaat untuk para pengajar dan sekolah. Di sini tuh nanti sekolah dan para pengajar itu diharapkan menjadi lebih perhatian terhadap para siswanya. Jadi sekolah nanti akan menentukan metode belajar yang tepat dan sesuai dengan kemampuan para siswa sehingga nanti dapat mencapai ujian akuntabilitas yang bagus. Nah, ujian akuntabilitas ini itu ketentuannya itu diserahkan ke masing-masing negara bagian. Nah, jadi di sini itu akuntabilitas itu memberi tekanan kepada para guru agar lebih memperhatikan siswa yang lebih membutuhkan begitu. Terus ya selanjutnya ada No Child Left Behind. Nah, No Child Left Behind ini merupakan undang-undang dari Amerika Serikat
yang bertujuan untuk mendorong para anak didik itu meraih keberhasilan dengan mencapai standar di masing-masing negara bagian. Dan untuk ketentuan No Child Left Behind itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada pengujian tahunan. Jadi setiap negara bagian itu wajib untuk melaksanakan ujian tahunan. Yang kedua itu ada pelaporan nilai secara terpisah. Jadi hasil nilai ujian tadi itu dilaporkan ke negara federal per negara bagian, dengan masing-masing sekolahnya itu dibagi per subkelompok loh. Jadi pelaporannya itu per subkelompok, bukan per sekolah atau per negara bagian gitu. Jadi per subkelompok nanti dikumpulkan di negara bagian, nanti baru disetorkan ke negara federal. Terus yang ketiga ada kemajuan tahunan yang cukup. Jadi semua subkelompok tadi yang di sekolah itu wajib untuk mencapai kemajuan tahunan yang biasanya itu disebut dengan AYP. AYP itu Adequate Yearly Progress. Terus yang keempat itu konsekuensi jika tidak mencapai AYP tadi, yang kemajuan tahunan tadi. Konsekuensinya itu diserahkan kepada masing-masing negara bagian mau diapakan. Biasanya masing-masing negara bagian itu mengambil keputusan yang paling berat itu bisa pergantian staf, terus juga pergantian metode belajar gitu per sekolah gitu. Bisa-bisa per sekolah itu kepala sekolah dan guru-gurunya itu diganti stafnya biar lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kemudian ada kritik terhadap NCLB. Yang pertama, pengujiannya sempit dan berlebihan, kemudian variasi standar antar negara bagian, kemudian NCLB itu kekurangan dana, di mana alasan-alasan tersebut itu tidak ada kaitannya dengan level pencapaian setiap negara bagian, tetapi lebih ke ujian dan prosedur yang digunakan. Nah, kemudian ada beberapa dampak dari NCLB. Yang pertama itu sekolah lebih banyak meluangkan waktu untuk pelajaran membaca dan matematika. Yang kedua itu sekolah hanya akan memberikan perhatian terhadap nilai ujian dan persamaan. Yang ketiga, sekolah yang berprestasi rendah hanya akan melakukan pemolesan daripada untuk melakukan rekonstruksi radikal. Kemudian siswa akan lebih mengerjakan banyak tugas, dan peran negara federal masuk di dalam pendidikan. Kemudian sekolah hanya akan memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian siswa tertentu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada penilaian benchmark. Penilaian benchmark ini merupakan salah satu ujian yang menilai siswa 3, 5, atau 8 kali untuk membantu pendidik mengetahui apakah siswa tersebut sudah berada di jalur keberhasilan menurut negara bagian atau belum. Kemudian dalam penilaian benchmark ini terhadap strategi reformasi berbasis data. Nah, kemudian ada kontaminasi sistem akuntabilitas. MC Gilfriendsen dan Allington mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tekanan akuntabilitas yang menjadi inti NCLB menyebarkan ujian akuntabilitas negara bagian terkontaminasi. Nah, tipe-tipe kontaminasinya itu ada kegagalan, kemudian persiapan ujian, kemudian akomodasi siswa yang tidak tepat dengan keterbatasan, dan penyempitan kurikulum.